Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun. Inhum illa kal an'ami balhum adallu sabila. Sahabat pendengar yang berbahagia, kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas tentang Ramadan dan ketakwaan politik. Lebih dari 1 bulan terakhir kita sudah meninggalkan hari pemilu atau pemilihan umum, baik Pilpres, pemilihan DPD, DPR RI, dan seterusnya. Kita tentu memang merasa risau dan galau barangkali melihat dinamika politik di negeri kita. Seperti yang selama ini ditampilkan oleh para pemimpin kita atau sebagian dari pemimpin kita. Kepentingan dan kebutuhan rakyat tidak lagi menjadi prioritas perjuangan dan tujuan dalam berpolitik. Sebagaimana yang sering mereka janjikan selama masa kampanye misalnya. Mereka selalu berpikir bagaimana caranya mengembalikan modal bahkan yang dihabiskan selama masa kampanye. Kepentingan pribadi dan golongan serta motif untuk melanggengkan kekuasaan menjadi agenda utama politik. Akibatnya berbagai kebijakan yang dikeluarkan tidak lagi membela kepentingan rakyat kecil. Kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan hanya terjun dalam perdebatan antar elit politik. Mereka lupa atau telah melupakan bahwa kekuasaan yang mereka peroleh adalah sebuah amanah yang harus dipertanggungjawabkan di depan Allah. Sahabat pendengar, kita tentu masih ingat kisah Umar bin Khattab ketika dilantik menjadi khalifah kedua menggantikan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu Umar langsung mengucapkan istirja' inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seraya menangis, sedih dan bersujud, munajat, memohon pertolongan Allah agar diberi kekuatan untuk mengemban amanah kekhalifahan Islam. Hal ini beliau lakukan karena beliau sadar bahwa jabatan ini adalah amanah yang sangat berat. Terbayang olehnya azab Allah yang sangat pedih apabila ia lalai sekejap pun dalam mengemban amanah ini. Ketika itu beliau berkata, sungguh berhadapan dengan 100 kafir Quraisy, seorang diri masih jauh lebih ringan dibandingkan amanah yang maha berat ini. Sahabat pendengar yang berbahagia, dengan datangnya bulan Ramadan tahun ini, kita mau mengajak atau berharap kepada para fraksi politik yang untuk kembali mengevaluasi diri. Apakah perilaku dan kebijakan yang diambilnya selama ini sudah sesuai dengan semangat dan nilai puasa Ramadan atau apakah belum? Karena jika ia seorang muslim sejati taat kepada Allah dan Rasulnya, pastilah menyadari bahwa ibadah puasa bukanlah sekadar kewajiban yang selesai dengan menunaikannya. Namun puasa menuntut mereka untuk selalu bertakwa. Sebuah ketakwaan yang mampu melahirkan kepemimpinan dan perpolitikan yang jujur dan penuh tanggung jawab. Ketakwaan yang mampu melahirkan berbagai kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat kecil. Sahabat pendengar yang berbahagia, keputusan atau apabila keputusan berdasarkan nafsu dan kepentingan sesaat, maka tidak ada bedanya antara manusia dengan makhluk lain seperti hewan. Ini dibuktikan dengan sikap buta dan ahli dan tuli mereka terhadap semua kritikan dan saran. Karena itu dalam Al-Quran, orang semacam itu lebih sesat daripada hewan. Allah berkalam atau berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 4 yang tadi saya bacakan pada mukadimah. Apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami?
Mereka itu tidak lain hanyalah seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat jalannya daripada binatang ternak itu. Sahabat pendengar, sudah saatnya tentu para politisi kita atau pemimpin kita untuk meladani Umar bin Khattab yang jabatan dimilikinya bukan untuk memperkaya atau memberi kesempatan kepada keluarga. Ia lalu mendengarkan penderitaan rakyatnya. Ia selalu memikirkan bagaimana mensejahterakan rakyatnya. Ia selalu merasa takut kelak pada hari ia dimintai pertanggungjawabannya atas amanah yang diterimanya. Oleh karena itu, sekali lagi, dengan adanya tarbiyah Ramadan ini atau pendidikan Ramadan ini, kita berharap siapapun yang memimpin bangsa ini hendaknya mau mendengarkan keluhan rakyat kecil, mau mendahulukan kepentingan nasional, kepentingan bangsa, mencarikan solusi yang memihak kepentingan rakyat. Dan itu tidak mungkin terjadi kecuali mereka yang memiliki sifat takwa atau ketakwaan kepada Allah. Menjadi tujuan atau sebagaimana menjadi tujuan utama dalam pelaksanaan ibadah puasa Ramadan ini. Semoga harapan ini dapat terwujud dalam dinamika perpolitikan di negeri kita tercinta ini. Nasri minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.